Lihat bagaimana karya Roh Kudus ditafsirkan oleh gereja. Jadi seringkali kita berpikir bahwa dalam gereja Katolik itu kurang mengedepankan karya Roh Kudus gitu. Sehingga kita selalu berpikir di dalam gereja Katolik itu hanya ada permandian air doang, tidak ada permandian Roh Kudus gitu. Tidak ada pencurahan Roh Kudus. Apakah memang demikian adanya? Apakah memang seperti itu? Bagaimana kita simak peristiwa Pantekosta? Diawali dengan janji Roh Kudus dalam Kisah Para Rasul, dikatakan begini. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, yaitu Yesus ya. Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi kalau kita bisa melihat peristiwa Pantekosta, kita bisa melihat beberapa poin keutamaan yang bisa kita simak dan singkap dari peristiwa janji Yesus ini. Pertama, bahwa Yesus menjanjikan Roh Kudus pada saat mereka, para murid, setia pada perintah. Yesus memerintahkan tinggallah diam di situ. Dan kalau kita kembali merunut kepada kepada kitab suci, dikatakan di dalam kitab suci pun bahwa para rasul berdoa bersama Maria. Jadi tokoh ini di dalam gereja yang amat kecil, katakan gereja, kalau boleh dikatakan gereja 12 murid ini, Maria begitu memegang peran yang kuat sekali. Maka tidak salah kalau gereja Katolik pun sampai saat ini menempatkan Bunda Maria di tempat yang terhormat. Sebagai apa? Sebagai manusia yang sungguh hidup dalam ketaatan firman Tuhan. Sebagai manusia yang tidak hanya menempatkan diri sebagai aku ini hamba Tuhan, tetapi memang sungguh-sungguh hatinya, tubuhnya, pikirannya dia tunjukkan sebagai seorang hamba. Maka kalau sejak zaman para rasul Maria sudah ditempatkan di dalam kisah Roh Kudus, tidak aneh dalam gereja Katolik pun Maria hadir di situ. Dan kalau kita lihat kejadian di dalam kitab suci, bagaimana dalam kisah para rasul, bagaimana Roh Kudus itu turun, dikatakan bahwa simbol lidah-lidah api. Lidah adalah simbol berbicara, mewartakan kabar sukacita. Jadi manusia itu kalau sudah disengat oleh Roh Allah, manusia harus bekerja untuk Allah. Jadi api adalah lambang penyucian, disucikan, dibersihkan, tetapi api pun membakar. Jadi kalau ada api itu berarti apa? Baranya harus dibawa untuk yang lain. Coba lihat kalau ada api, ada bara, tidak mungkin yang di sekitarnya tidak terang dan tidak mungkin yang di sekitarnya tidak terbakar, tidak hangat. Pasti akan terang atau terbakar atau hangat, pasti. Jadi api itu adalah simbol harus memberi efek. Dan api itu menjadikan manusia berkobar. Maka Bapak Paus Fransiskus waktu audiensi mengatakan bahwa para pewarta Injil harus dirasuki oleh Roh Kudus. Jadi orang yang dirasuki, dituntun oleh Roh Kudus pasti tidak akan pernah diam tentang karya-karya Tuhan dalam hidup dia. Ingat ya, karya-karya Tuhan, bukan karya-karya saya. Jadi di dalam pewartaan firman, kita harus bercerita tentang karya-karya Tuhan dalam hidup saya. Bukan karya-karya saya bersama Tuhan. Bukan. Jadi subjeknya selalu harus Tuhan.
Subjeknya harus Allah. Jadi oleh karena itu menginjili itu berarti apa? Membuka diri pada cakrawala roh Allah. Maka Anda harus siap bahwa kalau kita sudah dibentuk oleh Tuhan, seringkali Tuhan menuntun ke tempat di mana kita tidak kehendaki. Ke tempat di mana kita hal yang tidak nyaman. Nah, sekarang kalau kita tanya, kapan kita mendapatkan karunia Roh Kudus itu? Seperti kita kenal bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan pada saat sakramen pembaptisan. Dan dalam sakramen Krisma, karunia Roh Kudus itu diteguhkan lagi, dikuatkan kembali, disadarkan kembali. Nah, hanya seringkali roh dalam hati kita itu kalah oleh roh kita sendiri atau roh yang jahat. Maka seringkali walaupun jadi orang Katolik kita redup gitu ya. Kita kurang membara, kita kurang memperlihatkan kehangatan sebagai orang yang sudah dirasuki oleh roh Allah. Nah, saya mencoba untuk mengambil apa yang dituliskan oleh Paulus kepada jemaat di Roma. Saya bacakan. Mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan pada Allah. Jadi Paulus tegas sekali. Kedagingan tidak pernah bisa nyatu dengan roh Allah. Tetapi daging kita, tubuh kita bisa diperintah oleh roh Allah. Jadi memang keinginan daging kita tidak bisa menyatu, tidak bisa berdamai dengan roh Allah. Tidak bisa. Tetapi kedagingan kita, tubuh kita bisa diperintah, yaitu harusnya tunduk kepada roh Allah. Nah, kalau kita tanya apa karunia-karunia Roh Kudus, itu disebutkan dalam Yesaya 11 ayat 2-3 tentang karunia-karunia Roh Kudus. Ada 7 karunia Roh Kudus. Saya tidak akan membahas semua karunia itu. Saya akan membahas yang berkenaan dengan sakramen. Karunia keperkasaan. Jadi Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi menulis, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia. Karena Dialah yang memberi kekuatan kepadaku. Bahkan kepada jemaat di Roma, Paulus berkata, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jadi keperkasaan ini tentunya adalah kekuatan yang bersumber dari Tuhan. Orang yang dipenuhi karunia keperkasaan bukannya tidak pernah merasa takut. Namun mereka dapat mengatasi ketakutan karena mereka percaya Allah yang bisa melakukan segala-galanya. Bukan saya yang bisa melakukannya. Maka karunia keperkasaan itu di dalam gereja sungguh sangat muncul lewat sakramen-sakramen. Ingat, sakramen-sakramen itu berhubungan dengan kehidupan manusia. Jadi sakramen-sakramen yang ada di dalam gereja Katolik adalah sakramen-sakramen yang berhubungan dengan kehidupan manusia. Manusia lahir, baptis, dia baru menjadi anak. Lalu setelah dia baru menjadi anak, bagaimana anak ini harus diberi makan? Maka ada ekaristi. Bagaimana anak ini kadang-kadang nakal, kadang-kadang nggak nurut kata-kata bapaknya, maka harus ada perdamaian, rekonsiliasi, sakramen pengampunan. Bagaimana anak-anak ini nanti tumbuh berkembang menjadi orang yang dewasa, ada sakramen krisma, dia menjadi seorang yang dewasa dalam iman. Bagaimana seorang dewasa ini harus akhirnya memilih kehidupan, entah imamat, entah entah itu perkawinan. Maka ada sakramen perkawinan, ada sakramen imamat.
Dan setelah dia menghadapi sakratul maut, dia ditemani oleh Allah lewat apa? Sakramen perminyakan. You see? Gitu ya. Jadi sakramen-sakramen gereja ini adalah memang kekuatan Tuhan di dalam perjalanan hidup manusia. Maka kalau kita coba lihat kuasa sakramental apa yang ada di dalam sakramen-sakramen yang ada di dalam gereja. Saya tidak semuanya. Penguatan, memberikan kekuatan untuk menjadi tentara Kristus. Artinya kita setelah dikuatkan, jangan sampai kita itu lebih percaya kepada, jin-jin, roh-roh jahat, lebih percaya pada dukun, lebih percaya pada ajimat, pelet, what? Gitu ya. Kalau saya sudah di krisma, saya sudah dicurahi Roh Kudus pada saat permandian dan akhirnya di krisma ini dikuatkan kembali. Saya harus lebih percaya kepada Allah. Saya pernah saya sedang mendampingi seorang anak yang katakanlah kosong, hampa gitu ya. Orang yang kosong seperti ini bisa kacau. Dia dalam tanda petik sedang digoda oleh pacarnya dengan menggunakan kuasa-kuasa kegelapan. Dan anak ini bisa menjadi baik sekali dan bisa keras sekali, kasar sekali. Kenapa dia tidak stabil? Karena kekosongan. Jadi karena kekosongan, dia kadang-kadang muncul dengan sebagai dirinya, kadang-kadang muncul sebagai seseorang yang betul-betul bukan dirinya gitu ya. Betul-betul hidup seperti orang yang pahit. Dan ini terjadi bukan karena Allah, bukan baptisnya gagal gitu ya. Bukan Roh Kudusnya gagal dalam hidup dia, bukan. Tapi orang ini dalam kekosongan, dia sedang tidak dekat dengan Allah, dia sedang tidak dalam keperkasaan. Maka di sini pentingnya sebuah komunitas yang bisa mendoakan. Sakramen Taubat memberikan kekuatan kita untuk melawan godaan. Jadi kalau ada orang yang ngomong, "Pastor, setelah pengakuan dosa saya berdosa lagi, gimana?" Terus saya mengatakan, "That's good. Berarti kalau ibu setelah pengakuan dosa berdosa lagi, ibu tetap manusia, belum jadi malaikat. Kalau kayak gitu nggak apa-apa." Gitu. Jadi jangan pernah berpikir bahwa kalau kita pengakuan, kita tidak boleh berdosa lagi. Dan kita tidak akan berbuat dosa lagi. No. Kita tetap lemah. Tetapi dalam kelemahan itu, saya hanya bisa kuat kalau mengandalkan Tuhan. Jadi memang pengakuan dosa itu adalah cara saya untuk mengatakan, "Tuhan, saya tidak mampu menjadi orang yang kuat. Saya tidak mampu melawan kelemahan dosa-dosa ini kalau saya tidak bersama Engkau." Ini sakramen rekonsiliasi. Ini sakramen perdamaian. Bukan berarti Tuhan setelah sakramen rekonsiliasi ini, saya menjadi Superman. Menjadi orang yang bisa mudah melawan kuasa iblis. Halo, satu iblis keluar dari hatimu, iblis itu akan datang 99. Jadi 100 iblis datang ke tempat engkau. Gitu ya. Jadi lihat di sini, kita menempatkan sakramen harus dalam porsi yang benar. Gitu. Sehingga kita tidak mudah menjadi orang yang melecehkan sakramen. Gitu. Sakramen perminyakan. Seringkali sakramen perminyakan disebut sebagai sakramen pencabut nyawa. Ya, memang beberapa kali saya memberikan sakramen juga ada yang meninggal, ada yang tidak juga gitu, ada yang sehat-sehat saja gitu. Dan baik-baik saja gitu. Tetapi apa maksudnya? Bahwa di dalam sakramen perminyakan orang diberikan kekuatan iman. Sehingga pada saat engkau menghadapi hal yang begitu menakutkan, yang begitu kau merasa tidak mampu, biar Tuhan menyertai engkau. Maka contoh, ada orang yang mau menerima
operasi besar, operasi yang membahagiakan, dia boleh sakramen minyak suci gitu. Jangan sampai setelah operasi mau mati gitu ya, baru minyak suci. Salah gitu ya. Hendaknya sewaktu sadar dia diberi sakramen itu gitu. Jangan sampai setelah operasi lalu operasinya gagal baru pastor doakan minyak suci. Aduh. Ya boleh aja, tetapi lebih tepat sebelum dia sakramen gitu ya. Sebelum dia dioperasi besar itu gitu. Ini untuk apa? Untuk menjadi kekuatan batin dia. Lalu sakramen Ekaristi. Dikatakan di dalam kanon 897 mengatakan hendaknya umat menjadikan misa sebagai sumber dan puncak kehidupan. Ingat, sumber. Sumber itu berarti apa? Ekaristi adalah satu-satunya sumber berkat rahmat dari Tuhan. Saya berani mengatakan satu-satunya. Kenapa? Karena sakramen. Baca di dalam seluruh seluruh pengalaman para kudus, tidak ada orang kudus yang tidak hidup dalam sakramen Ekaristi. Semuanya hidup dalam sakramen Ekaristi, termasuk Santo Beato Carlo Acutis yang baru saja diangkat. Dia anak muda yang hidup di dalam sakramen Ekaristi. Kenapa? Karena disitulah tempatnya Tuhan mau memberi makan kita. Dan kenapa disebut puncak? Karena di dalam perayaan Ekaristi kita bisa menyentuh Tuhan. Kita bisa menatap Tuhan. Kita bisa menyantap Allah. Di situ puncak pertemuan manusia dengan Allah. Dan itu hanya terjadi, dimungkinkan karena ini sakramen. Karena ini tindakan Tuhan. Jadi apakah Ekaristi memulihkan semangat hidup? Demikian. Saya ingat apa yang ditulis oleh Kardinal Ignatius Suharyo dalam bukunya tentang perayaan Ekaristi. Beliau mengatakan demikian. Di dalam perayaan Ekaristi, Allah yang berkarya untuk mengundang kita. Karena Allah yang menjadi tuan rumah bagi perayaan perjamuan dan kurban kudus ini. Allah yang menyucikan persembahan kita. Allah yang menyiapkan santapan rohani bagi kita. Allah pula yang sudah menyediakan berkat bagi kita. Lihat, jadi dalam sakramen memang subjek utamanya Allah. Jadi ada orang yang berkata, Romo kalau saya sedang berdosa boleh Ekaristi? Boleh, Ekaristi boleh. Tetapi kalau Anda berdosa besar, Anda tidak pantas menyambut Ekaristi. Menyambut tubuh Kristus. Anda harus mohon ampun dulu. Supaya apa? Supaya makanan itu sungguh dalam tanda petik bahasa mudahnya berkhasiat untuk roh Anda. Jadi bagaimana mungkin roh Anda sedang dijerat oleh dosa, dijerat oleh kuasa jahat, lalu roh Anda diberi makan Ekaristi Kudus. Di satu sisi Anda tidak pantas, tidak layak, di sisi lain ini sebagai sebuah pelecehan atas sakramen Maha Kudus. Jadi ini adalah hal yang amat sangat melecehkan. Ini dosa sakrilegi, tidak pernah boleh dilakukan. Maka kita harus pengampunan dahulu. Supaya apa? Jiwa kita tidak dikuasai oleh roh jahat itu. Tidak ada di dalam dosa yang mematikan itu. Dosa besar itu. Jadi itu kekayaan dalam gereja Katolik tentang sakramen